Salam, selamat malam dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu, di mana pada malam hari ini kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu itu dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Uli dotiki nahom dijoloni habangsani amakuna rade tok manjalopa ngidoaki ai dinamar sakrohaki sai dia pulitondiki maluasian jorgongi ditiki martangiangi. Yang menjadi firman renungan kita malam ini saya ambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah bertekun dalam iman. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, dalam menjalani kehidupan yang kita jalani saat ini, kita menyadari sebagai kita pengikut Yesus Kristus, godaan ataupun iblis tak pernah berhenti menggoda agar kita melakukan yang tidak berkenan di hadapannya, yang akhirnya membuat kita jatuh ke dalam dosa. Namun melalui nats renungan kita malam ini, Paulus mengatakan, bila kita tetap setia untuk mengenal Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita akan kudus di hadapannya. Untuk itu, marilah kita selalu memelihara dan menjaga berkat Tuhan yang telah kita terima saat ini, dengan kita menjaga selalu agar kita selalu bertekun dalam iman. Artinya kita memiliki ketekunan dan mata yang selalu tertuju kepada Yesus, yang akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dengan ketekunan, maka kita tidak mudah menjadi lemah dan putus asa.
tetap teguh dan tidak bergoncang. Kehidupan manusia seperti sebuah perahu di laut lepas. Jika ada angin ribut, maka perahu akan bergoncang. Tetapi agar kita tidak tergoncang, apalagi sampai karam, maka hendaklah kita selalu mengucap syukur dan beribadah kepada Allah yang akhirnya akan kita dapatkan, dan kita pasti menerima kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Kemudian jangan kita mau digeser dari pengharapan Injil. Kondisi saat ini memang penuh dengan cobaan, dan hal ini dapat juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu ataupun musuh kita untuk menggeser iman kita. Janganlah kita sampai kita tertipu, sebab musuh seringkali memakai hal yang terlihat dari rohani kita. Kita harus ingat bahwa pengharapan Injil adalah kehidupan kekal bersama Bapa. Injil adalah Kristus sendiri yang merupakan kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan kita dari segala bentuk kejahatan. Sebab itu, jangan pernah membiarkan iman kita digeser ataupun terjebak oleh apapun dari hal-hal ataupun pengaruh dari luar. Saudaraku seiman, dari penjelasan yang saya sampaikan tersebut di atas, tentunya kita sebagai umat pengikut yang berteguh dalam iman, tetap teguh, dan orang yang tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Kita tidak perlu khawatir lagi akan hidup kita. Kita memang saat ini menghadapi masa sulit, di mana akan ada banyak hal yang mencoba untuk menggeser iman kita dari Yesus. Marilah kita tetap fokus pada rencana dan janji Tuhan. Dengan bertekun dalam iman, teguh dan tidak tergoncangkan, kita adalah anak-anak Allah yang berhak menerima pengharapan ataupun menerima janji yang telah diberikan oleh Allah. Kita akan menerimanya bersama dengan Kristus jika kita menderita bersama dengan Dia, akan membawa hidup kita kelak untuk dipermuliakan bersama dengan Allah. Akhirnya, kesulitan yang kita hadapi saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak dinyatakan oleh Allah kepada kita. Sekali lagi, kesulitan yang kita hadapi saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak dinyatakan Allah kepada kita. Amin. Tuhan memberkati. Indahnya saat yang teduh di hadiratnya yang kudus, Bapa-Ku setia selalu, Dia terima permohonanku. Dikala susah dan resah,
Mari kita tutup di dalam doa. Sungguh besar ya Tuhan berkat-Mu kepada kami semuanya. Atas segala perlindungan dan anugerah-Mu. Ya Tuhan, tetaplah kami pimpin di dalam kesetiaan kami, agar kami tetap selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.